Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membawakan materi tentang a top level view of computer function and interconnection, di mana materi tersebut merupakan salah satu materi dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di mana Ibu Evi Dwi Wahyuni sebagai dosen dari mata kuliah tersebut. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Alji Alfian, 3 NIM terakhir 201, dan saya sendiri Abdul Basit Tursku, 3 NIM terakhir 241. Nah, pada kesempatan kali ini saya sendiri yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui, hampir semua desain pada komputer kontemporer didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh salah satu tokoh komputer, yaitu John von Neumann di Institute for Advanced Studies Princeton. Desain seperti itu disebutkan sebagai komponen komputer arsitektur von Neumann atau IAS komputer. Semua komputer kontemporer didasarkan pada 3 konsep, yaitu yang pertama, data dan instruksi disimpan dalam satu memori baca tulis. Yang kedua, isi memori ini dapat dialamatkan berdasarkan lokasi tanpa memperhatikan jenis data yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, eksekusi yang terjadi secara berurutan, kecuali dimodifikasi secara eksplisit dari satu instruksi ke instruksi berikutnya. Dari ketiga konsep tersebut dapat kita simpulkan atau dapat kita gambarkan bahwa komponen utama pada komputer yaitu ada CPU atau Central Processing Unit atau yang lebih kita kenal sebagai prosesor. Yang kedua ada memori dan yang ketiga adalah input-output atau I/O. Materi pertama itu komponen komputer. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu komponen utama komputer yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan otak atau sumber dari komputer yang mengatur dan memproses seluruh kerja komputer. CPU ini berbentuk IC yang diberi nama sesuai dengan tipenya. Fungsi utama CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan di memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi dari memori utama lalu dieksekusi satu persatu sesuai dengan alur perintahnya. Di dalam CPU ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU dan Control Unit atau CU, yang merupakan bagian utama dari sebuah CPU. ALU atau Arithmetic and Logic Unit ini merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi, khususnya yang berkenan dengan aritmatika dan logika. Sedangkan Control Unit atau CU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas sebagai pengendali, memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap suatu operasi yang dilakukan oleh ALU di dalam CPU tersebut. Nah, yang kedua ada main memory atau biasa disebut memori utama. Merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil atau data yang disimpan bersifat sementara dan dapat dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya pun akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Ada beberapa macam tipe dari memori komputer. Yang pertama ada Random Access Memory atau RAM. Yang kedua Read Only Memory atau ROM. Yang ketiga ada CMOS Memory. Yang keempat ada Virtual Memory. Komponen yang ketiga yaitu input atau output. Input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing
yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa sinyal data maintenance atau sinyal input. Biasanya signal ini berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Contoh dari output device yaitu ada keyboard, mouse, dan joystick. Sedangkan untuk output device itu bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, tergantung dengan jenis perangkat outputnya yang digunakan. Fungsi dari output ini adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU, komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Contoh dari output device itu printer, monitor, speaker, dan headset. Materi yang kedua yaitu fungsi komputer. Yang pertama ada instruction fetch and execute, yaitu proses membaca dan melaksanakan. Ini dilakukan secara berulang-ulang sampai semua instruksi yang terdapat di memori utama dijalankan atau ketika komputer telah dimatikan. Pada awal setiap siklus instruksi ini, prosesor mengambil sebuah instruksi dari memori utama. Dalam prosesor biasa, register disebut sebagai PC atau program counter, memegang alamat instruksi yang akan diambil selanjutnya. Prosesor selalu menambahkan PC setelah setiap terjadinya instruksi dan diambil sehingga akan mengambil instruksi berikutnya secara berurutan. Prosesor menafsirkan instruksi dan melakukan tindakan yang diperlukan. Secara umum, tindakan ini terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada prosesor memori, yaitu data dapat ditransfer dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Yang kedua ada prosesor I/O atau prosesor input-output, di mana data dapat ditransfer ke atau dari perangkat periferal dengan mentransfer antara prosesor dan modul I/O. Yang ketiga ada data processing, yaitu prosesor dapat melakukan beberapa aritmatika atau operasi logika. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kontrol, di mana sebuah instruksi yang dapat menentukan bahwa urutan eksekusi akan diubah. Yang fungsi kedua yaitu instruction cycle state diagram. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada instruction address calculation atau IAC, yaitu menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, contoh, bila panjang setiap instruksi adalah 16 bit, tetapi memori memiliki panjang 8 bit, maka akan ditambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Biar nanti untuk instruksinya atau panjang instruksinya itu sama 16 dengan 2 kali pengulangan. Yang kedua ada instruction fetch atau if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga ada instruction operation decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat ada operand address calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang kelima ada operand fetch atau OF, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Yang keenam ada data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan yang terakhir ada operand store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam sebuah memori. Fungsi yang ketiga yaitu interrupts atau interupsi. Hampir semua komputer menyediakan mekanisme di mana modul lain, input-output atau memori, dapat mengganggu pemrosesan normal dari prosesor. Interupsi ini disediakan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pada pemrosesan. Misalnya, sebagian besar perangkat eksternal adalah jauh lebih lambat dari sebuah prosesor. Interupsi adalah salah satu atau suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan
hentikan terlebih dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksi atau kita sendiri. Fungsi yang keempat itu interconnection on structure, yaitu komputer terdiri dari sekumpulan komponen atau modul dari 3 tipe dasar, yaitu prosesor, memori, dan input-output, yang akan saling berkomunikasi dengan masing-masing lainnya. Kumpulan jalur ini yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Jadi yang ketiga yaitu sistem bus. Jadi sistem bus adalah sebuah jalur komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih banyak perangkat, terdiri atas 8 saluran yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Karakteristik utama dari sebuah bus adalah bahwa bus itu digunakan bersama sebagai media transmisi. Sebuah bus yang menghubungkan komponen komputer utama, yaitu prosesor, memori, dan input-output, disebut sebagai bus system. Sebuah bus system terdiri biasanya dari sekitar 50 hingga ratusan barisan terpisah. Setiap baris diberi arti tertentu atau fungsi tertentu. Meskipun ada banyak bus yang berbeda desain dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok fungsional, yaitu ada data, alamat atau address, dan garis kendali atau control lines. Yang keempat, struktur bus. Yang pertama itu ada saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32, 64, 128, bahkan bisa lebih. Jumlah saluran dikatakan sebagai lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit atau 1 nilai, dan lembar pada bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya, sesuai dengan panjangnya bit. Yang kedua, ada saluran alamat atau address. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh sebuah alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan banyaknya atau jumlah kapasitas memori maksimum pada sistem. Ketiga, ada saluran kontrol. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat ini dipakai bersama-sama oleh seluruh komponen pada komputer, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi kewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal ini menunjukkan validitas data dan informasi alam. Umumnya saluran kontrol meliputi yang pertama ada memory write, itu menyebabkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Yang kedua ada memory read, menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus. Yang ketiga I/O atau input output write, menyebabkan data pada bus di-outputkan ke port input output yang telah beralamat, yang sudah beralamat. Yang keempat ada I/O read, menyebabkan data dari port I/O yang beralamat ditempatkan pada ke sebuah bus. Yang kelima ada transfer ACK, menunjukkan bahwa data telah diterima dari bus atau telah ditempatkan di bus. Yang keenam ada bus request, menunjukkan bahwa modul memerlukan sebuah kontrol bus. Yang ketujuh ada bus grant menunjukkan bahwa modul yang melakukan request telah diberikan hak untuk mengontrol bus. Yang ke-8, interrupt request, menandakan bahwa sebuah interrupt harus ditangguhkan. Yang ke-9 ada interrupt ACK, memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Yang ke-10 ada clock, digunakan untuk mensinkronkan operasi-operasi. Dan yang terakhir, yang ke-11 ada reset.
Reset ini menginisialisasi seluruh modul. Yang kelima yaitu cara kerja bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks. Sehingga untuk meningkatkan sebuah performa, digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, memori, prosesor, GPU atau VGA dihubungkan langsung oleh bus utama yang berkecepatan tinggi yang lebih kita kenal dengan nama FSB atau Front Side Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat akan dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah cache atau bridge sebagai penghubung antara kedua. Yang keenam, ada jenis-jenis bus. Bus dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada dedicated bus, di mana bus ini khusus untuk menyalurkan sebuah data tertentu, contohnya sebuah paket data, sebuah alamat saja, ataupun sinyal kontrol. Sedangkan yang kedua itu ada multiplexed bus, di mana bus ini dilalui sebuah informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal. Kontrol dengan metode multiplex data atau multi. Namun kekurangan dari multiplex bus ini adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Tetapi kecepatan untuk mentransfer datanya itu menurun dan diperlukan sebuah mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Ya, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada contoh-contoh dari bus. Yang pertama itu ada bus USB, di mana bus USB ini merupakan sebuah perangkat periferal tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan yang tinggi. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer atau Compaq, DEC atau DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang sebuah bus untuk peralatan-peralatan input maupun output yang berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan itulah dinamakan USB atau Universal Standard Bus. Dan yang kedua itu ada bus PCI atau PCI. PCI ini kepanjangan singkatan dari Peripheral Component Interconnect, di mana merupakan sebuah bus yang tidak tergantung pada sebuah prosesor dan berfungsi sebagai bus mezazin atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer data sebesar 263 MB per detik atau 2,112 Gbps atau giga per second. Lumayan cepat. Keunggulan PCI ini tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari materi dan presentasi yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.